Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami Tuhan, dimana karena kasih penyertaan Engkau dalam hidup kami Tuhan, kami boleh selalu berada di dalam Tuhan pimpinan Engkau. Pimpin siap langkah dalam hidup kami Tuhan, untuk selalu berada dalam kehendak dan rencana Engkau. Kuduskan kami, jauhkan dari hal-hal tidak berkenan kepada Engkau. Kiranya hidup kami senantiasa Tuhan boleh selalu Tuhan memuliakan nama Engkau. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua hanya dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang keberhasilan karena tinggal di dalam firman. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hidup seseorang sangat ditentukan oleh kecerdasan intelektual atau kecerdasan dalam bidang akademik yang kita sebut dengan IQ. Benarkah? Riset justru menyatakan atau menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual atau IQ ternyata hanya menyumbang 20% dari keberhasilan seseorang. Sedangkan 80% sisanya ditentukan oleh faktor lain, yaitu kecerdasan emosional atau disebut dengan EQ. Kecerdasan emosional atau EQ adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri dan juga emosi orang lain secara positif. Karena itu, orang yang memiliki kecerdasan emosional atau EQ tinggi akan mampu berkomunikasi lebih baik, membentuk hubungan yang lebih kuat, dan mencapai sukses yang lebih besar di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosional atau EQ berbicara tentang karakter atau perilaku hidup seseorang. Bagi orang percaya, pedoman utama untuk meningkatkan kecerdasan emosional atau EQ adalah Alkitab. Sebab ada tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Penting sekali memiliki pengenalan yang benar tentang firman Tuhan, karena tertulis bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Itu terdapat dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Untuk memiliki pengenalan yang benar tentang firman Tuhan, kita harus menyediakan waktu untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan menjadikan hal itu sebagai gaya hidup, bukan untuk keterpaksaan. Seperti Daud katakan, Tauratmu adalah kegemaranku. Terdapat dalam Mazmur 119 ayat 77. Pemazmur menyatakan keberadaan orang yang tinggal dalam firman adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Terdapat dalam Mazmur pasal 1 ayat 3. Semakin kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, semakin kita tahu tentang kunci untuk mengalami pengenapan janji Tuhan dan meraih keberhasilan hidup. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari untuk mendapatkan kehidupan yang sukses, marilah kita tinggal di dalam firman, karena kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita
jika kita tinggal di dalam firman-Nya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah dan tidak layu, dan apa yang dibuatnya berhasil. Penting sekali mengenal akan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pegangan dalam hidup kita yang menjadikan kita bisa meningkatkan kehidupan kita. Dan jika kita mengerungkan firman Tuhan siang dan malam, itu adalah kunci dari penggenapan janji Tuhan dan meraih keberhasilan hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh belajar ya Tuhan firman kebenaran Engkau, sehingga kami boleh mempunyai kemampuan untuk dapat ya Tuhan selalu Tuhan berada di dalam kehendak rencana Engkau. Karena itu adalah kunci dari pengenalan firman Engkau, sehingga kami boleh meraih keberhasilan hidup seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa yang dibuat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.